Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita langsung saja. Tema kita bulan ini saya terdorong untuk menyampaikannya, saudara. Supaya kita diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tema kita bulan ini adalah Glory and Honor. Kemuliaan dan kehormatan. Kemuliaan dan kehormatan. Saudara katakan di sebelahnya, kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi kita disadarkan kembali lewat tema ini, saudara, bahwa kita punya Tuhan yang harus dimuliakan dan dihormati. Kemuliaan dan kehormatan itu, saudara, hanya milik Tuhan. Sepakat? Amin. Kemuliaan dan kehormatan itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Maka itu kita sering mendengar kata-kata ya. Kita sering mendengar kata-kata, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sering kali dengar itu, saudara. Artinya kita diingatkan, jangan sekali-kali kita anak-anak Tuhan itu mencuri atau mengambil kemuliaan Tuhan. Karena saudara, memang banyak orang yang ingin dimuliakan. Betul enggak? Kita juga kan jujur ya, kita ingin dimuliakan, kita ingin dihormati. Banyak orang ingin dimuliakan dan dihormati, saudara. Maka itu manusia ya mencari kehormatan buat dirinya sendiri. Lalu kehormatan yang dari dunia ini yang dikejar, saudara. Kemuliaan dan kehormatan dari dunia ini yang dikejar oleh manusia. Sehingga mereka akan berkata, kalau aku menjadi kaya maka aku dihormati. Kalau aku banyak uang maka aku dimuliakan. Kalau aku punya jabatan, kalau aku punya kedudukan, pasti aku akan dimuliakan. Orang akan menghormati aku. Ya. Tetapi mari pada saat ini kita mau dengar apa yang Tuhan kehendaki buat kita anak-anak Tuhan, saudara. Maka itu kita melihat banyak sekali orang ketika dia tidak dihormati, saudara. Ketika dia tidak dihargai atau ketika dia tidak dimuliakan, itu bisa marah besar. Betul enggak? Bisa marah besar, saudara, bisa berantem. Ya. Kalau kedudukan tempatnya diambil oleh orang lain, itu bisa marah, saudara. Karena tempat dia, kursi dia adalah kursi kemuliaan. Jabatan dia, kedudukan dia mungkin dalam keluarga, ya, mungkin dalam silsilah atau yang lainnya, dia akan marah. Dia akan marah. Saudara dikasih oleh Tuhan, tapi bagi anak-anak Tuhan, ya, bagi anak-anak Tuhan saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan ambil kemuliaan dan kehormatan yang milik Tuhan itu untuk kita sendiri. Bagi diri kita sendiri, untuk kemuliaan atau kehormatan bagi diri kita sendiri, saudara. Ya, tapi tunggu ya. Tunggu sampai Tuhan menganugerahkan kemuliaan dan kehormatan itu kepada anak-anaknya. Kalau belum dianugerahi, saudara, jangan coba-coba mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin ya kita melakukan sesuatu supaya kelihatan baik, supaya dihormati, disegani, ya supaya kita dimuliakan. Waktu kita kadang-kadang tidak menyadari ketika kita dipakai oleh Tuhan, waduh, kita merasa bangga, kita memegahkan diri kita sendiri, kita lupa untuk kembalikan segala kemuliaan dan hormat itu kepada Tuhan. Jadi saya katakan tunggu ya,
Tunggu sampai Tuhan sendiri yang menganugerahi kemuliaan dan hormat bagi anak-anaknya, saudara. Amin. Kita mau buka dalam Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 8 ayat 54. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang banyak pada saat itu. Bahkan orang-orang yang menentang dia, saudara. Yohanes pasal 8 ayat 54, saya akan bacakan dari sini. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Sekali lagi saya bacakan, saudara. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Jadi mereka, ya, berkata bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah kami. Jadi Tuhan katakan, kalau aku itu memuliakan diriku sendiri, ya, itu tidak ada artinya, dikatakan. Jadi di sini, saudara, Tuhan sebagai manusia pada saat itu, ya, mengajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya waktu itu sampai pada hari ini, jangan mencuri kemuliaan, jangan memuliakan diri sendiri. Yesus saja, saudara, tidak memuliakan dirinya sendiri. Ini firman Tuhan berkata. Jadi mari kita lihat, kita teladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja tidak memuliakan dirinya sendiri. Tetapi dikatakan Bapa yang memuliakan aku. Kita juga mau belajar, saudara. Kita tidak memuliakan diri kita sendiri. Tapi tunggu, saya katakan tadi, Bapa akan memuliakan kita. Amin. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu tidak memuliakan dirinya sendiri. Itu dia mengajari kepada murid-murid, kepada pengikutnya, kepada kita semua, bahkan semua orang. Jangan memuliakan diri sendiri. Apalagi mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang promosikan, Tuhan yang mempermuliakan kita, saudara. Kita belajar seperti Tuhan, ya. Lalu Yohanes pasal 17, ini ada banyak ayat, ya, yang akan kita baca. Yohanes pasal 17 ayat 21, saya akan mulai baca ayat 21-22. Demikian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 22. Supaya mereka semua menjadi satu. Ini doa Yesus, saudara, ya. Ini doa Yesus buat murid-muridnya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi Tuhan Yesus katakan di sini, saudara, ya, di dalam doanya kepada Bapa pada saat itu, aku telah memberikan kepada mereka, kepada murid-murid yang didoakannya, saudara, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi saudara, pada saat itu tiba buat murid-murid untuk menerima kemuliaan Tuhan, ya. Karena apa? Saatnya sudah diberikan. Karena Yesus katakan, aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Jadi kemuliaan yang Bapa beri kepada Yesus, Yesus berikan kepada murid-muridnya. Maka itu tadi saya katakan, jangan memuliakan diri sendiri. Seperti Yesus tidak lakukan itu. Tapi tunggu sampai pengangkatan dari Tuhan. Tunggu sampai kemuliaan itu diberikan, saudara. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa Yesus mengatakan,
murid-murid telah menerima kemuliaan karena Yesus sudah berikan kemuliaan yang dari Bapa itu untuk murid-murid pada saat itu, saudara. Jadi kita di sini melihat bahwa apa maksudnya? Dikatakan supaya mereka murid-murid ya menjadi satu, unity, sama seperti kita adalah satu. Kita huruf besar, Bapa dan Tuhan dan Roh Kudus, saudara. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Artinya saudara, ya menjadi satu sama-sama memancarkan kemuliaan Bapa. Yesus itu sudah menerima kemuliaan dari Bapa, dia memancarkan kemuliaan itu kepada dunia. Ketika kemuliaan yang dari Bapa itu diberikan kepada Yesus, diberikan kepada kita semua, kepada murid-murid. Supaya kita pun menjadi satu sama dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus, supaya kita memancarkan kemuliaan itu. Jadi kemuliaan itu bukan untuk membanggakan diri, saudara, tapi untuk dipancarkan, ya. Supaya kemuliaan Bapa itu terlihat kepada semua orang yang belum percaya. Semua orang yang tidak pernah menyembah, semua orang yang tidak pernah bertekuk lutut, semua orang yang tidak pernah menghormati Tuhan. Supaya dari setiap kita, ketika kita menerima kemuliaan itu, ketika kita dianugerahi kemuliaan itu, saudara, itu bukan untuk kebanggaan pribadi, tetapi untuk dipancarkan supaya orang lain tahu bahwa kita punya Bapa yang mulia. Amin. Kita punya Bapa yang patut dihormati. Mereka harus juga menghormati. Jangan seperti Paulus katakan, oleh sebab kamulah orang tidak menghormati Bapa di sorga. Paulus katakan kepada murid-muridnya, kepada orang pada saat itu, gara-gara kamu maka semua orang tidak menyembah, tidak menghormati Bapa. Kenapa? Karena mereka tidak memancarkan kemuliaan Bapa. Saudara, kemuliaan Bapa bukan soal bukan soal tahta saja, saudara. Itu sudah pasti. Bukan soal kerajaannya saja, saudara. Tapi kemuliaan Bapa yang harus kita ketahui dan kita pelajari, yaitu adalah sifat-sifat ilahinya. Sifat-sifat ilahi itu yang membuat kemuliaan itu semakin luar biasa, saudara. Kerendahan hatinya, saudara. Kita mau belajar ini. Maka Tuhan katakan ketika Yakobus dan Yohanes datang kepada Tuhan. Tuhan, izinkanlah kami nanti di dalam kerajaan-Mu. Kami duduk di sebelah-Mu. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Bahkan orang tuanya pun ikut juga memohon, saudara ya. Ya biarlah anakku didudukan di kerajaan-Mu nanti di sebelah kanan, artinya sederajat. Supaya apa? Ya manusia itu biasa ingin dimuliakan, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi kita mau belajar di sini. Lalu Tuhan katakan kepada mereka, kamu itu tidak tahu apa yang kamu minta. Mereka tidak tahu. Dapatkah, kata Tuhan, kamu meminum cawan yang harus kuminum? Apa cawan itu, saudara? Penderitaan, saudara. Jadi di sini kita bisa renungkan, kemuliaan itu diawali dengan penderitaan. Kalau kita mau dimuliakan tapi kita tidak mau rendah hati, itu namanya sombong. Tuhan tidak suka. Maka saya katakan sifat ilahi Tuhan itu, saudara, bukan soal tahta, bukan soal kerajaan, bukan soal otoritas, tapi keilahiannya, sifat kerendahan hatinya. Maka Yesus berkata, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut, aku ini rendah hati. Maka Yesus katakan kepada murid-murid itu, dapatkah kamu meminum cawan? Lalu mereka katakan, dapat. Ya, memang kamu dapat. Ya. Lalu Tuhan kasih perumpamaan. Bangsa-bangsa itu memerintah dengan tangan besi. Ya. Artinya, ya itu tadi yang saya katakan. Dengan kekuasaan, kemuliaan dunia, saudara. Tetapi tidak demikian dengan engkau, kata Tuhan. Kalau engkau ingin yang tinggi, kau harus menjadi yang terendah.
Kalau engkau ingin dihormati, engkau harus merendah untuk melayani, bukan dilayani. Jangan salah, ya. Jangan sampai, maka dikatakan kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kita bisa salah, kita akan jatuh, ya. Orang yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Sekali lagi saya katakan, bukan soal tata. Bukan soal jabatan saudara, bukan soal hebatnya, tetapi sifat ilahi. Itu yang membawa kemuliaan. Amin. Sifat ilahi saudara, kerendahan hati. Maka hidup anak-anak Tuhan harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua harus mencerminkan kemuliaan Tuhan seperti itu saudara, yaitu lewat sifat kerendahan hati. Lemah lembut, sifat-sifat ilahi, bukan mencemarkan kemuliaan Allah, bukan mencemarkan kemuliaan Tuhan. Ingat ini baik-baik, karena ada banyak saudara, anak Tuhan mencemarkan kemuliaan Tuhan. Seharusnya orang harus datang menyembah kepada Tuhan, tapi tidak. Gara-gara apa? Gara-gara dilihat anak-anak Tuhan mencemarkan nama Tuhan. Tidak pernah menghormati, tidak pernah memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Akhirnya orang lain tidak bisa datang kepada Tuhan. Saudara, ada pengangkatan dari Tuhan buat anak-anak Tuhan. Saudara setuju? Kalau setuju katakan amin dengan keras. Sekali lagi. Amin. Ada pengangkatan dari Tuhan buat anak-anaknya. Jadi jangan berkecil hati ya, aduh kapan aku menerima kemuliaan itu ya. Ya kata ibu harus nunggu. Nah nanti kita lihat saudara ya. Saudara saya kasih contoh begini ya. Seperti anak presiden lah saya katakan atau anak raja. Ya. Anak raja ketika bapaknya atau ayahnya diangkat menjadi raja atau menjadi presiden saudara. Ada kemuliaan sebagai presiden ya kan. Ada kemuliaan sebagai raja saudara. Dan anak-anaknya itu biasanya akan dapat ya kan. Akan dapat. Nah tadinya tidak pernah dihormati. Setelah bapaknya jadi raja atau presiden. Anaknya langsung diwawancara ya. Anaknya dihormati bahkan dijaga ketat saudara. Ya, karena kemuliaan bapaknya padahal anaknya tidak ada apa-apanya. Ya. Bahkan sampai cucunya dapat saudara kemuliaan itu padahal cucunya belum apa-apa. Ya kan? Dapat. Jadi kita anak-anak Tuhan juga saudara. Kalau bapak kita itu penuh kemuliaan, kita juga akan mendapat warisan. Amin. Kita mendapat warisan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi bagaimana kalau kelakuan anak presiden atau anak raja tadi saudara, ya kelakuannya tidak terpuji. Dia suka minum minuman keras, suka mabuk, ya bikin keonaran, bikin kekacauan, bikin keributan, lalu melakukan banyak perbuatan-perbuatan keji. Menurut saudara bagaimana? Bagaimana bapaknya saudara? Jadi ketika anaknya itu melakukan hal-hal keji, hal-hal yang tidak terpuji, melakukan keonaran di jalan-jalan, orang akan lihat ya anak bapak presiden, anak raja kok seperti itu. Ya. Lalu ada sebagian besar pasti menjadi ikut. Anak raja saja seperti itu, apalagi aku bukan anak raja, ya kan? Nah, saudara, lalu kalau terjadi demikian, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan, saudara? Apakah dibuang anak itu? Bikin malu gitu, buang saja. Apakah dia dimasukkan ke dalam penjara, dikurung aja di situ biar tersiksa, biar dipukuli oleh orang-orang jahat di dalam penjara? Apakah seperti itu? Saya katakan tidak, saudara. Tapi apakah dibiarkan? Tidak juga.
Karena itu tidak baik, itu akan merusak masyarakat, itu akan merusak semuanya saudara. Tapi apa yang dilakukan? Ketika saya merenungkan ini, Tuhan berkata, dia harus dididik. Katakan di sebelahnya, harus dididik ya. Jadi dia harus dididik saudara. Supaya menjadi baik. Pas kepada posisi bapaknya atau ayahnya. Dia harus dididik saudara. Nah kalau yang sudah rusak tadi saudara bikin keonaran. Untuk mendidiknya menjadi bagus kembali itu tidak mudah. Karena dia sudah punya karakter yang sudah berkarat, saya katakan. Punya karakter yang sudah menyatu dengan dirinya, saudara, menjadi gaya hidup dia setiap hari dan itu susah untuk mengubahnya. Tidak bisa terjadi seperti membalik telapak tangan, saudara. Jadi dia harus dididik, saudara. Mulai dari nol. Dididik segala sesuatunya. Tadinya biasa ngomongnya kasar, dia selalu emosi, di mana-mana dia bawa keonaran, itu harus dirubah. Semuanya harus dirubah, harus terjadi pembalikan. Harus terjadi pembalikan, tidak boleh ada mengikuti apabila nanti waktu-waktu ke depan ada sedikit pun dari sifat itu mengikutinya. Tapi dia harus terjadi pembalikan total dalam kehidupannya. Jadi perhatikan ini baik-baik. Setiap kita saudara sama seperti itu. Begitu juga saudara dengan kita anak-anak Tuhan. Harus siap untuk dididik. Saya berharap saudara tidak bosan dengan kata-kata ini. Ya, dididik, diproses, itu terus. Ya saudara ini harus disampaikan. Supaya kita menyadari ya. Lewat didikan Tuhan, lewat proses saudara. Supaya menjadi indah di hadapan Tuhan. Supaya sama seperti Bapa itu, penuh kemuliaan. Sehingga anak itu tadi saudara, dia harus dididik, dia harus rela, dia harus berserah total. Mau diapakan pun dia harus rela. Kalau dia ingin menjadi baik. Kalau dia ingin menjadi baik. Tapi dalam didikan dia tidak tahan, dia memberontak, dia tidak akan menjadi baik. Didikan itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung dari pribadi itu. Apakah dia rela total untuk dididik, apakah dia rela untuk diproses, itu tergantung dari pribadi. Seperti emas itu saudara. Seperti emas. Dia harus ditempa untuk menjadi apa? Penuh kemuliaan. Saudara kalau emas batangan, ya emas batangan itu kalau dibeli orang atau dijual itu harganya harga emas. Ya harga emas, umpamanya harga emas itu satu batang itu 1 miliar seperti itu. Ya harganya 1 miliar gitu ya. Tetapi ketika emas itu ditempa saudara. Menjadi cincin, menjadi gelang atau menjadi kalung. Semakin bagus bentuknya itu saudara. Semakin mahal karena upahnya. Jadi kalau harganya 1 miliar. Ketika dia diproses, dibentuk menjadi perhiasan yang bisa dipajang, bisa dipakai saudara. Nilainya tidak lagi 1 miliar. Tapi bisa lebih. Karena apa? Tempaan itu ada upah-upah yang dikerjakan oleh tukang emas itu saudara. Tempaan itu, saudara kalau beli emas pasti seperti itu. Ini harga emas, lalu ini harga upah. Ketika saudara jual lagi upahnya hilang ya kan? Emasnya saja ya kan? Kalau upahnya itu bisa 1 juta hilang itu saudara. Ya hilang. Nah di sini kita melihat bahwa ketika ditempa saudara. Semakin saudara ingin kemuliaan itu luar biasa. Semakin rela saudara ditempa. Menjadi sesuatu yang indah dan berarti saudara. Itu semakin nilainya tinggi saudara. Tapi kalau saudara hanya ingin emas batangan saja. Menjadi emas tapi emas yang tidak mau ditempa.
Atau kita ingin ya pokoknya ala kadarnya lah. Tuhan tempalah aku Tuhan, aku rela. Tapi ketika Tuhan mau bawa kepada puncak kemuliaan berikutnya, kita berhenti. Karena apa? Kita tidak mau ditempa lebih sakit lagi. Karena tempaan itu tidak enak saudara. Proses itu tidak enak. Sangat sakit saudara. Jadi ketika kita itu berhenti, ketika Tuhan mau bawa kita kepada puncak kemuliaan berikutnya saudara. Ya, yang nilainya sangat tinggi saudara. Hampir sama seperti Bapa di sorga. Tempaannya juga lebih rumit dan lebih sakit saudara. Tapi ketika kita rela saudara menanggalkan semua kedagingan. Ya, menanggalkan semua hak-hak kita, menanggalkan harga diri kita. Kita rela sepenuhnya secara total. Biarkan Tuhan mau bentuk seperti apa, terserah. Karena Tuhan yang lebih tahu. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, tempaan-tempaan itu saudara sakit. Lalu saya mau katakan, kadang kita itu berpikirnya gini ya. Kita kan ketika dengar firman Tuhan kita berkata, Tuhan ya bentuklah aku. Pasti ada doa seperti itu ya. Tuhan aku rela, ya kan, serius sekali ya doanya. Aku rela Tuhan untuk dibentuk ya, untuk diproses, aku mau. Oke kata Tuhan, mulai ya. Ketika mulai kita kaget, kita shock saudara. Kenapa itu tidak enak? Karena kita berpikir seperti ini. Ketika tempaan itu terjadi ya. Oh ketika kita tidur malam hari ya, kita tidur nyenyak, Tuhan bentuk biar hatinya lembut. Ketika kita bangun kita sudah menjadi orang yang bagus gitu ya. Yang lembut. Tidak bisa seperti itu saudara. Kita berpikiran seperti itu. Biarlah Tuhan yang mengerjakan. Yang menjadi lembut dikerjakan. Bukan seperti itu proses itu saudara. Bukan seperti itu tempaan itu. Bukan seperti itu didikan itu. Tetapi itu harus dirasakan. Ya. Bukan seperti anak raja tadi saudara. Oh dimasukkan aja dia di dalam ruangan khusus. Nah selama 1 bulan. Keluar dia langsung jadi anak raja yang baik. Nah, dia harus ditempa, dia harus dididik, mungkin dipukuli ya kan. Kalau bandel ya pukuli gitu ya. Tidak seperti itu saudara. Jadi harus ada dalam pemikiran kita, pemahaman kita saudara. Tempaan itu dikerjakan oleh Tuhan, proses itu dikerjakan oleh Tuhan lewat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tuhan pakai alat itu untuk menempa kita saudara. Bisa itu masalah yang diizinkan, pencobaan, kuasa kegelapan yang menyerang berbagai cara dan bentuk. Bisa itu dari teman-teman kita sendiri, bisa itu dari keluarga, bahkan bisa dari orang terdekat. Tuhan pakai, diizinkan untuk menempa kita. Karena firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan lupa, jangan saudara berpikir saudara itu ditempa, masuk ke satu kamar, besok 1 bulan kemudian jadi. Instan tidak bisa saudara, harus melewati satu tangga demi satu tangga. Harus melewati seperti itu. Kita melihat di dalam Lukas 24. Lukas pasal 24. Saya akan membacakan di ayat yang ke-26. Lukas 24 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Sekali lagi saya bacakan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Harus itu digaris bawahi saudara. Mesias itu siapa? Yesus, sang juru selamat saudara, juru selamat dunia. Dia datang dari surga, seharusnya kan tidak perlu menderita, ya kan? Instan saja datang, hei kamu semua bertobat, bisa tidak? Bisa saudara, bisa. Tapi tidak seperti itu. Ya, jadi Mesias harus menderita. Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan. Demikian juga kepada kita.
Yesus itu menderita bukan karena dia berdosa, bukan karena dia harus diproses dan dibentuk. Dia menderita karena dosa manusia. Karena seharusnya kita yang dihukum, kita yang harus binasa tapi digantikan. Seharusnya kita yang tergantung di kayu salib, kita mendapat kutuk atas dosa yang kita perbuat, tetapi ditanggung oleh Tuhan. Tuhan rela mengerjakan itu, saudara. Tapi dikatakan Bapa mempermuliakan dia. Diberikan nama di atas segala nama. Semua lutut bertekuk menyembah kepadanya. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bapa memuliakan. Saudara, kita belajar dari sini. Jadi jangan lagi konsep kita, pikiran kita itu diubahkan oleh Tuhan, itu diproses itu seperti itu. Setiap hari. Sampai kapan, Bu? Sampai kita diangkat Tuhan. Sampai kita diangkat Tuhan. Jadi saudara ingat baik-baik. Ketika hal itu datang, ingat, oh Tuhan sedang membentuk aku. Jangan berontak. Kalau anak raja tadi ketika dibentuk dia berontak, aku ndak mau dibentuk, sakit Ya, ndak jadi. Ingat ini, apabila itu datang, tadi saya sudah katakan dari sisi mana saja dia bisa datang. Jangan kita memberontak, jangan kita marah. Jangan kita kaget dan terkejut, kok aku sudah beribadah, aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah benar, tidak melakukan kesalahan, kok aku disalahkan, kok aku diginikan dan sebagainya. Ingat saja, aku masih dibentuk oleh Tuhan supaya menjadi sempurna. Seperti emas tadi, ditempa saudara. Ditempa, dibakar dia di api saudara. Itu sakit. Saya pernah khotbah tentang pembakaran hati ya. Tentang pembakaran hati. Saudara masih ingat? Hati kita itu gelap ya. Hati kita itu hitam karena dosa. Ketika darah Yesus menyucikan, hati manusia itu menjadi putih. Ya kan? Menjadi putih dan bersih. Tapi itu masih hati manusia. Harus ditempa lagi. Menjadi hati Bapa atau hati Tuhan. Ditempa lagi menjadi hati yang emas murni saudara. Jadi tempaan, proses, didikan itu terus berjalan sampai Tuhan angkat kita. Jadi terus itu letakkan dalam hidup kita. Supaya ketika itu datang maka Tuhan ajari kepada kita mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan mungkin tidak cocok. Mungkin ini salah, tapi kita mau belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Karena kita tahu pembentukan itu tujuannya mendatangkan kemuliaan. Amin. Mendatangkan kemuliaan. Kita mau baca 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Saya baca kembali ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi sekarang kita tahu firman Tuhan memberikan keteguhan, kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi didikan, menghadapi proses bahkan pencobaan sekalipun saudara datang dari dunia ini. Ketika kita rela, ketika kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan adalah untuk kemurnian iman kita. Murni hati itu, menjadi sempurna hati itu saudara dikatakan. Ya, jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana seperti yang saya katakan tadi. Nilainya jauh lebih tinggi saudara. Sehingga dikatakan kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Memperoleh puji-pujian. Jadi bukan hanya manusia yang memuji kita melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Tetapi Bapa sendiri yang akan memberikan pujian kepada kita.
Bapa yang memberikan kemuliaannya kepada kita. Bapa yang mengangkat kita. Bahkan Tuhan katakan, aku menghormati. Luar biasa saudara. Ketika kita mau dididik tadi. Ketika kita mengerti. Ketika kita menjalani dengan hati yang rela. Hati yang tulus saudara. Sekalipun aku menderita. Harus menderita. Aku rela. Kita lihat para murid saudara pada waktu itu. Mereka semua menderita. Ya, saudara sudah dengar khotbah-khotbah. Bagaimana Petrus pada akhirnya, bagaimana Paulus, bagaimana Yohanes, Yakobus, Stefanus, ya. Tapi mereka dimuliakan oleh Tuhan, saudara. Hari ada ayat lagi, Roma 2. Kita mau baca. Roma pasal 2 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan dari sini. Saudara buka, simak di situ. Roma 2 ayat 6 sampai 10, demikian firman Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Maksudnya di sini Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat yang ke-10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Saudara, ketika kita sudah dididik, sudah ditempa seperti anak raja, selesai dalam pendidikannya, selesai dalam tempaan, dia menjadi orang baik. Dia akan melakukan dan mengisi kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga dulunya hidupnya kotor dan jahat, tapi diangkat pada kemuliaan. Kemuliaan bapaknya sebagai raja, dia terima saudara. Ini mengajari kita juga dikatakan tekun berbuat baik. Pasti itu buahnya saudara. Ketika kita dididik, buahnya pasti perbuatan baik. Bahkan tekun dikatakan. Tekun itu berkesinambungan saudara. Berkesinambungan, perbuatan baiknya terus berkelanjutan. Terus berkelanjutan, tidak ada batasnya. Tekun. Tapi kalau orang yang tidak mau didik, atau dididik, sebagian dia tidak mau. Dia tidak bisa berbuat kebaikan. Apalagi untuk tekun saudara. Mari capai ini saudara. Biarkan Tuhan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Dididik oleh Tuhan, lakukan saudara. Karena di balik itu ada kemuliaan. Dibawa lagi masuk step berikutnya. Ya, dididik, dibawa kepada puncak kemuliaan. Sampai puncak, sampai puncak, sampai puncak, sampai sempurna. Jadi ingat ini baik-baik. Ketika hal-hal itu datang, ingat aku sedang diproses. Aku sedang diproses. Aku sedang dibentuk dan berjaga-jaga saudara. Karena ketika itu diizinkan datang kepada kita untuk proses kita, iblis juga tidak tinggal diam. Dia ambil kesempatan saudara, menyusup, menyelinap untuk menggoda kita, untuk mengganggu kita, untuk masukkan ke dalam pikiran kita. Itu kan kau sudah benar, kenapa kau harus digituin? Ya. Kan mereka memang orang-orang yang tidak benar. Kau itu sudah benar, macam-macam pokoknya saudara. Sesuai dengan posisi kita pada waktu kita diizinkan untuk dididik. Ingat, bukan hanya ada Roh Kudus mendampingi kita untuk membuat kita kuat ketika menghadapi didikan itu. Tapi ada iblis yang menyusup saudara. Bahkan dia seperti malaikat terang saudara.
sepertinya bagus ya. Sepertinya sarannya bagus. Seperti iblis berkata kepada Hawa itu ya. Sepertinya bagus, oh enggak apa-apa ya. Itu mendatangkan kebaikan. Kau nanti akan pintar, punya pengetahuan seperti Allah. Kan bagus itu ya, rohani sepertinya kan. Hati-hati saudara. Penyusup-penyusup itu akan menaruhkan kata-kata sepertinya rohani dan bagus. Tetapi dia ingin saudara gagal dan jatuh. Maka saya katakan jaga hati. Walaupun hati itu saat itu sedang dibentuk, diproses ya. Dibakar sepertinya lewat masalah yang datang saudara. Mampukan aku Tuhan untuk aku mengucap syukur. Mampukan aku untuk menjalaninya. Menyelesaikan ini. Jadi jangan berdoa ditolak saudara. Ketika saudara diproses, diizinkan jangan saudara tolak. Demi nama Yesus ku singkirkan ini segala masalah. Bagaimana kita bisa saudara menjadi lebih baik? Maka itu hari ini dikatakan tadi di dalam firman Tuhan. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Lalu yang tekun juga dikatakan di situ. Di ayat yang ke-7. Tekun berbuat baik. Ayat yang terakhir. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang keempat, kita mau baca sama-sama ya. Udah dapat semua? Kita baca sama-sama dengan keras 1 Petrus 5 ayat yang keempat. 3, 2, 1. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Bahkan diberi mahkota kemuliaan, saudara, yang tidak akan layu dikatakan. Menerima mahkota kemuliaan. Jadi bukan hanya kemuliaan biasa ini saudara, tapi kemuliaan yang dari Tuhan. Ada mahkota disediakan bagi setiap orang yang mau dididik tadi. Sampai pengangkatan ya. Dididik sampai Tuhan sendiri yang mengangkat. Jangan promosikan diri kita sendiri saudara ya. Jangan promosikan, jangan mau ambil jalan pintas saudara. Jangan ambil jalan pintas, banyak orang yang ingin dimuliakan jalan pintas. Banyak orang ingin berhasil jalan pintas ya. Di dalam Tuhan tidak boleh jalan pintas saudara. Tapi percepatan ada, tapi jalan pintas tidak ada. Kalau jalan pintas itu saudara, ya kita tahu langsung jadi instan gitu ya. Tapi kalau percepatan, dia tetap melewati proses itu. Tapi percepatan karena dia rela tadi, maka cepat. Kalau saudara ingin cepat jadi, amin. Cepat jadi, relakan dirimu, amin. Relakan dirimu ketika Tuhan mau bentuk, ketika Tuhan mau didik. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita, menajamkan kita. Jangan marah. Jangan mengeluh, jangan membela diri, tapi datang kepada Tuhan. Tuhan, benar aku memang orang berdosa. Tuhan, benar aku orang najis, najis bibir, hatiku najis, pikiranku najis Tuhan. Benar aku kotor penuh dengan sampah-sampah. Benar Tuhan, aku ini busuk, aku penuh kejahatan. Bentuklah aku, bentuklah aku. Jangan kita berkata, Tuhan, Engkau tahu ketulusan hatiku ini. Kadang kita terjebak, Tuhan Kau tahu hatiku tulus. Tolonglah mereka Tuhan. Saudara rubah ya, jangan seperti itu. Tuhan itu lebih tahu saudara. Karena penilaian kita terhadap diri kita itu sebenarnya bagus ya kan. Saya aja bilang diri saya itu bagus saudara. Ya baik, saya orang baik gitu ya. Tapi kita mau belajar, datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan juga mengajari saya, setiap kali saya datang saudara, saya itu pasti menangis mengaku dosa.
Karena Roh Kudus ajari saya. Setiap kali saya datang, Tuhan, aku ini tidak layak. Anugerahi aku Tuhan. Layakkan aku. Seperti tadi, aku ini hatiku kepahitan. Hatiku ini busuk. Hatiku ini kotor Tuhan. Jahat pikiranku ini. Kadang aku tidak menyadari. Kata-kataku tidak memberkati orang. Kita kadang tidak sadar. Jadi saya akhir-akhir ini saudara, setiap saya datang, saya harus seperti itu, pemberesan. Saya belajar seperti Daud saudara. Daud dikatakan dalam firman Tuhan, satu hari dia memuji Tuhan itu 7 kali. Dalam satu hari dia katakan, aku memuji-muji Tuhan 7 kali. Saya itu waktu itu saya berpikir, luar biasa Daud ya, sempurna sekali pasti dia ini. Karena bisa datang kepada Tuhan dalam satu hari 7 kali. Saya aja belum bisa-bisa saudara ya. Dia harus ada doa pribadi. Secara khusus dia menghampiri Tuhan dalam satu hari 7 kali. Bahkan dia memuji-muji, dia menyembah Tuhan. Tetapi saudara, ketika saya mendengar ya, ada seorang hamba Tuhan mengatakan Daud tidak seperti itu. Ketika dia dibawa Tuhan berjumpa dengan Daud, dia sempatkan diri bertanya, Daud luar biasa, engkau bisa memuji Tuhan satu hari bisa 7 kali. Tapi Daud katakan, aku bukan seperti itu. Justru aku ini kotor, aku ini najis, aku ini bobrok, jahat aku ini. Penuh dosa, maka aku sering datang sama Tuhan. Sering datang sama Tuhan. Berkali-kali aku datang mohon belas kasihan. Jadi kalau kita tidak mau sering datang, kita merasa kita hebat saudara. Aku datang terus karena aku merasa aku tidak layak. Aku memelas, memohon belas kasihan Tuhan. Mohon pengampunan, minta dilayakkan. Minta dilayakkan. Kita mau belajar seperti itu saudara. Jangan ada kesombongan. Jangan kita bilang kita sudah oke. Tuhan sampaikan setiap firman Tuhan tentang didikan, tentang proses. Karena Tuhan mau mempermuliakan kita. Supaya ketika gembala agung itu datang, kita layak menerima mahkota kemuliaan. Ketika Yesus itu datang, dikatakan kalau kita menderita bersama-sama dengan dia. Ketika kita mau diproses, mengalami penderitaan yang hampir sama seperti Yesus alami. Maka ketika Yesus dimuliakan, kita juga ikut dimuliakan. Ketika raja itu dimuliakan, anak raja juga bisa ikut dimuliakan saudara. Tetapi apa jadinya ketika anak raja itu menjadi orang yang bejat? Dia tidak bisa dimuliakan. Hati bapaknya pasti sedih. Hati Tuhan pasti sedih ketika kita sudah dengar firman Tuhan, Marina didik, Marina mau dididik, Marina relakan diri diproses, tapi kita tidak mau. Hati Tuhan sedih ketika saatnya tiba kita tidak mendapat apa-apa. Tuhan sedih kehilangan anaknya satu saja saudara. Tuhan sedih karena setiap kita itu berbeda. Setiap kita berbeda. Seperti jari ini kan. Dia jari tapi beda kan bentuknya, ya kan? Seperti itu kita, ketika jempol kita hilang, apakah kita rela saudara? Seperti itu, kita beda-beda diciptakan oleh Tuhan. Ketika satu saja yang hilang, Tuhan sedih. Maka itu mari saudara, mari. Mengertilah rencana Tuhan dalam hidup kita. Mengertilah apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Tuhan bukan hanya ingin dia disembah. Tapi lebih dari itu dia mau mengangkat kita. Dia mau permuliakan kita saudara dengan berbagai cara. Tuhan akan promosikan kita saudara sesuai dengan maksud hatinya. Sesuai ketika kita menjalani maksud hatinya. Dipermuliakan seperti yang Bapa mau, kita mencapai garis itu. Kita mencapai saudara tahap itu. Maka itu hari ini mari. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita saudara. Saya mengerti hati Tuhan saat ini diletakkan kepada saya. Betapa Tuhan sangat ingin kita dimuliakan. Kita dimuliakan. Orang dunia mengejar kemuliaan dunia saudara. Karena dia tidak mau diinjak-injak saudara. Betul? Dia tidak mau diremehkan oleh orang.
Tuhan tidak mau meremehkan anak-anaknya. Tuhan tidak mau anak-anaknya diinjaknya diremehkan oleh kuasa kegelapan karena tidak mengerti. Tapi Tuhan akan mengangkat kita, mempermuliakan kita bersama dengan Dia dan melucuti segala kebusukan kuasa kegelapan. Maka hari ini dan selanjutnya relakan hidup kita untuk dilucuti oleh Tuhan. Seperti domba, Martin katakan tadi, domba dibawa ke pembantaian itu Tuhan Yesus. Kita juga sebagai domba-dombanya. Biarlah kita rela dikuliti saudara. Dikuliti. Dilepaskan segala kedagingan kita. Agar kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala saat ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Ingat rencana Tuhan. Rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan mau berikan kemuliaannya saudara. Nantikan itu. Rela dididik. Ketika engkau rela dididik maka kemuliaan itu dinyatakan. Ketika salib itu saudara. Ketika salib itu ditegakkan. Justru itu ada kemuliaan. Ada kemuliaan. Ketika engkau diproses, diremehkan, direndahkan. Seperti kau dikuliti, dilucuti saudara. Tapi ingat. Ada kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan.